Hello everyone, welcome back to your Fav Virtual Bestie. Exactly, Ines Jive. Siapa lagi? Oke, di video kali ini aku pengen bahas hal apa sih aku harap tuh aku tahu ini ketika aku masih SMA. So, karena masa SMA itu masa-masa dimana kayak nafsu kita tuh besar sekali untuk melakukan segalanya. Jadi kadang kita tuh lupa untuk menikmati momen-momennya. Itu aku sendiri sih, kayak aku mendeskripsikan aku sendiri ketika itu, saat itu. Jadi aku nggak tahu ya kalau kalian kayak gitu juga atau gimana. Cuman aku tuh pengen kalian gak merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Yaitu kenapa sih aku dulu nggak tahu ini. And now you have me, you have your virtual bestie in me. So, aku pengen kalian tahu lebih awal dan memahaminya lebih awal. Jangan kayak aku. Jadi aku baru memahami ini setelah aku lulus SMA. Ini kenapa sih nggak bisa diam? Karena bangkunya enak. Karena kayaknya kalau aku bisa balik lagi ke masa SMA dulu, aku tuh pengen ada orang yang ngasih tahu aku tuh 8 hal ini. So, aku yang akan kasih tahu kamu sekarang buat kamu yang masih SMA. Sharing juga ke teman-teman kamu yang masih SMA atau lagi baru mau masuk SMA karena video ini akan sangat membantu. I hope so. Dan bukan berarti aku menyesali masa SMA aku kenapa aku nggak tahu hal ini dulu gitu, bukan. Aku pengen kalian tahu lebih awal aja daripada aku. So, let's dive in. Kayak daripada terlalu banyak basi-basi, mending kita langsung ngobrol aja. Nah, hal pertama yang aku pengen banget aku tahu dulu ketika aku SMA adalah kamu nggak harus selalu ikut tren. Ya, dan ini tuh aku udah nanya-nanyain teman-teman aku ya sebelumnya kayak hal apa sih yang dulu tuh kamu harap kamu tahu ketika kamu SMA, dan masih banyak lagi, dan jawabannya yang pertama kali dan sering banget aku dengar adalah dia harap dia tahu kalau misalnya kita tuh nggak apa-apa buat nggak ikut tren. Dan aku juga berpikir hal yang sama kayak ternyata tuh nggak apa-apa banget dan itu normal banget kalau misalnya kita nggak harus selalu mengikuti apa yang sedang populer pada saat itu. Karena dari sini juga aku sadar satu hal, kalau aku yang SMA dulu tuh takut banget nggak diterima, kayak takut banget kalau misalnya aku tuh nggak sama kayak mereka. Yang padahal jelas dong kalau misalnya kita tuh nggak apa-apa punya kesukaan yang berbeda, iya kan? Maklum, alumni people pleasure. Oh iya, yang terpenting adalah kita tuh menjadi diri sendiri dan nyaman dengan apa yang kita suka walaupun itu nggak populer. Jujur deh, aku tuh dulu bener-bener separah itu, kayak aku mikir kalau misalnya aku nggak punya kesukaan yang sama kayak mereka, aku nggak akan bisa diterima. Atau aku mikir pasti nggak bakal ada yang suka sama aku kalau misalnya aku nggak punya kesukaan yang sama kayak mereka suka. Dan aku tuh baru berani beda ketika aku kelas 11 pertengahan gitu. Kayak semester 2. Ya, semester 2. Dan yang harus kalian tahu lagi adalah beda itu nggak apa-apa, beda itu bagus, dan beda itu bukan suatu hal yang harus kita tutupi kok. Dan aku tuh punya satu quote yang bener-bener aku tuh suka banget dan aku selalu tulis tiap kali aku beli buku baru. Dimanapun buku aku tuh pasti ada tulisan ini, pasti ada kutipan ini, yaitu why fit in when you were born to stand out. Why fit in when you were born to stand out? Like why? Yeah. Why? Yang aku tangkap maknanya tuh kayak gini, ini maknanya bisa berbeda-beda ya, tapi inti maknanya tuh mungkin seperti ini. Kenapa kamu harus berusaha menjadi sama dengan orang lain? Kenapa selalu berusaha menyamakan diri kamu dengan orang lain? Kalau kamu punya keunikan yang buat kamu tuh istimewa. And it's okay if you have a different explanation with. Jadi buat kamu yang masih SMA, pesannya mungkin jangan takut buat gak sama atau memiliki kesukaan hobi yang gak sama dengan grup kamu, dengan squad or gang, I don't know. Karena yang terpenting adalah kamu enjoy, kamu nyaman, dan suka dengan apa yang kamu jalani. Oke, next kita lanjut ke hal kedua yang aku harap aku tahu ketika aku SMA adalah jangan takut untuk minta bantuan. Karena dulu aku yang SMA takut banget kalau misalnya aku tuh harus menghadapinya dengan bantuan orang lain gitu. Kayak aku merasa aku tuh harus menghadapi segalanya pada saat itu sendirian. Entah itu tugas, masalah yang aku hadapi pada saat itu, dan masih banyak lagi, atau tekanan hidup lainnya. Karena kita pasti punya pressure masing-masing ya. Entah itu harapan kita sendiri, entah itu harapan keluarga, dan harapan-harapan lainnya yang padahal seharusnya harapan-harapan itu tuh bisa aja bukan jadi sebuah tekanan buat kita. Ya, jadi sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Dan makanya kenapa orang-orang tuh sering banget bilang atau kita tuh sering banget baca mindset itu penting. Karena ya balik lagi, kehidupan yang kita jalani sehari-hari itu tergantung mindset kita. Bayangin kalau misalnya kita selalu bisa melihat semua hal dari sisi positifnya. Apa kamu nggak selalu senyum setiap hari? Apa kamu nggak selalu bahagia? Apa hidup kamu nggak enteng banget? Mau gak sih menjalani hidup yang enteng seperti itu? Ya rubah mindsetnya. Jadi yang aku harap aku tahu dulu ketika aku SMA adalah gak ada salahnya untuk minta bantuan. Baik itu ke keluarga, ke teman, atau ke guru. Itu gak
apa ya, bukan suatu hal yang kayaknya kita perlu nggak enak, kita perlu khawatir, kita perlu takutkan, iya kan? Coba dipikir-pikir lagi. Karena balik lagi kita makhluk sosial dan memang seharusnya kita tuh nggak terlalu keras seperti itu ke diri sendiri. Kalau kita tuh suka mikir semua hal tuh harus dihadapi sendirian, yang padahal bisa jadi kamu tuh punya keluarga yang selalu pengen bantu kamu punya teman yang selalu pengen kamu tuh kadang minta tolong ke dia, kamu punya teman yang kayaknya dia tuh selalu akan berusaha sebisa mungkin membantu kamu gitu. Tapi aku tuh dulu merasa superior sekali untuk melakukan semuanya sendirian. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi, semua superhero itu punya orang-orang yang disayang di belakangnya, ya kan? Jadi aku harap buat aku yang gak enakan banget orangnya, aku tuh pengen ada orang yang ngasih tahu aku ini, kalau misalnya gak apa-apa banget buat kita tuh minta bantuan. Ini tuh bukan suatu hal yang kita pikirkan, yang perlu kita pikirkan kalau misalnya, ih gak enak deh rasanya, tapi ih ngerepotin gak sih, ih masih banyak lagi pokoknya. Karena yang perlu kita tahu adalah minta bantuan itu bukan berarti kita lemah. Justru malah ketika kamu minta bantuan, berarti kamu tuh tahu kapan harus mencari dukungan, kamu tahu limit diri kamu, yang sebenarnya oke banget. Dan itu tuh bukan hal, sekali lagi bukan hal yang perlu kalian pikirkan dua kali kalau misalnya memang kalian tuh sudah merasa, nggak bisa deh ini buat sendirian, nggak bisa deh aku menghadapi ini sendirian. Please, minta bantuan, asking for help, it's totally fine. Karena ingat, kita tuh nggak perlu, kayak kita tuh nggak harus menghadapi masa-masa sulit sendirian. Karena sekali lagi ada banyak orang di sekitar kamu yang pengen membantu kamu. Percaya deh. Soalnya aku juga gitu, aku pengen ketika ada keluarga atau teman atau orang lain yang merasa butuh bantuan aku, mereka tuh bilang biar aku sebisa mungkin tuh aku bantu. Makanya kenapa aku tuh sekarang percaya kalau orang lain tuh akan membantu aku ketika aku meminta bantuan. Karena sekali lagi, aku akan melakukannya juga dan aku akan selalu berpikir begitu. Kalau orang lain, entah itu keluarga atau teman aku, itu pasti akan membantu aku. Karena aku percaya itu. Kalau misalnya kamu bilang, Kak itu menurut kamu aja, sebenarnya kita tuh emang harus selalu menghadapi semuanya sendirian. Sebenarnya kita tuh nggak punya orang yang akan selalu nemanin kita. Ya memang kamu akan selalu meminta bantuan itu setiap saat. Enggak kan? Dan lagi-lagi kalau misalnya kamu percaya nggak akan ada orang yang membantu kamu, ya itu akan jadi kenyataan kamu. Karena aku sendiri, aku percaya kalau misalnya akan selalu ada yang membantu aku. Karena akunya sendiri pun selalu berpikir kalau misalnya aku tuh bisa, atau aku tuh akan selalu berusaha membantu orang lain ketika dia butuh aku. Jadi mungkin kenyataan yang kamu hadapi sekarang sama kenyataan yang aku hadapi saat ini dan seterusnya itu berbeda ya, karena kepercayaan kamu bahwasanya kamu tuh harus selalu melakukan semuanya sendiri. Padahal kalau misalnya kita percaya sebaliknya, pasti kenyataan itu akan menjadi milik kita. So, lagi-lagi mindsetnya harus dirubah. Next, kita lanjut ke hal ketiga, yaitu teman itu datang dan pergi dan itu normal dan itu nggak apa-apa. Sebenarnya aku tahu ini juga pas aku SMA, tapi telat taunya. Kayak ketika aku kelas 11 awal tuh aku baru tahu, kayak aku baru sadar, oh ternyata ya memang ada fase-fase dimana teman itu bakal datang dan pergi dan itu normal. Namanya manusia, berubah, seiring waktu, people change, right? So, kita tuh kadang harus tahu kalau misalnya semua orang itu punya jalannya masing-masing dan jalannya yang berbeda sama kita karena tujuannya pun beda. Jadi aku harap aku yang dulu tuh tahu kalau misalnya teman aku berubah tuh bukan karena aku. Kadang soalnya aku tuh overthinking, kayak kok dia berubah ya, kok dia kayak gini ya. Yang sebenarnya tuh bukan salah kamu ketika teman kamu berubah. Please stop mikir kayak gitu. Gak peduli kalau misalnya teman kamu tiba-tiba menjauh atau tiba-tiba judesin kamu atau tiba-tiba kayak bener-bener gak mau ngomong sama kamu lagi, gak peduli apapun itu. Kalau teman kamu berubah, itu masalahnya di mereka. Stop mikirin kalau misalnya semua masalah itu karena kamu. Manusia itu berubah seiring waktu dan itu normal. Tapi, nanti aku dijawab lagi nih, kalau misalnya, siapa tahu kalau misalnya teman kamu berubah karena sikap kamu, berarti kamu yang harus evaluasi. Betul, itu juga benar. Cuman, di sini kalau misalnya berubahnya cuma 1, 2, atau sampai 5 orang, ya nggak harus dipertanyakan. Bukan suatu hal yang harus kita pikirkan, karena bisa jadi itu ya masalahnya mereka aja, bukan masalah kamu. Kecuali udah 70% atau sampai 80% itu orang kayaknya nggak suka sama kamu dan nggak nyaman atau bahkan sampai nggak mau berteman sama kamu. Mungkin itu saatnya kamu evaluasi diri, refleksi diri, dan pikir-pikir apa ya yang salah dari kamu sampai mereka menjauh. Begitu. Karena yang terpenting adalah hargai aja setiap momen-momen yang kamu lewati atau sedang kamu jalani saat ini sama teman-teman kamu. Karena momen itu nggak akan terulang 2 kali, so just enjoy.
Oke, next kita masuk ke hal keempat yang buat aku tuh penting nih buat kamu yang anak-anaknya tuh ambis banget belajarnya, yaitu jaga kesehatan mental dan fisik itu penting. Penting banget. Karena sering banget nih, ini tuh aku dengar atau aku lihat sendiri di teman-teman aku yang ambis banget itu, mereka tuh kadang suka sampai begadang atau bahkan sampai nggak tidur untuk belajar atau untuk memahami materi pada saat itu. Ya mungkin sesekali atau 2 kali atau 5 kali, oke. Tapi kalau misalnya itu sampai buat kalian sakit, sampai buat kalian tuh moodnya jadi nggak beres. Kalau misalnya kita tidurnya nggak cukup tuh mood kita tuh jadi jelek banget loh kalau kalian tahu. Yang jadinya malah ketika waktu sekolah mood kamu tuh jelek dan jadi nggak fokus sama pelajaran yang dikasih sama guru kamu. So 50-50 itu perlu dalam hal ini. Kayak belajarnya 50, istirahatnya 50. Jadi semuanya seimbang, setara. Jadi fisik kamu oke, mental kamu oke, pelajaran juga dapat. Jadi jangan lupa kalau kesehatan kamu itu lebih penting dari segalanya. Karena kalau misalnya kamu nggak sehat, kamu nggak fit, kamu juga jadi kurang kan fokus belajarnya. Karena rasanya nggak enak banget kalau misalnya kita harus belajar dengan keadaan kita yang nggak fit. So, mulai sekarang lakukan semuanya itu dengan seimbang. Karena tubuh yang sehat itu pasti akan buat kamu belajarnya jadi lebih fokus juga, jadi lebih produktif juga. Ingat itu, jaga kesehatan mental dan fisik kamu. So, mulai sekarang lakukan semuanya dengan seimbang. Kamu tidur yang cukup, belajar yang cukup, makan yang cukup. Jangan skip makan karena kamu terlalu fokus belajar. Karena itu satu hal penting juga kan yang bisa mendukung kamu tuh belajarnya jadi lebih fokus. Next kita lanjut ke hal kelima, yaitu jangan takut atau jangan ragu untuk mencoba hal baru. Karena buat aku SMA itu momen dimana kita bisa bereksperimen dan mengeksplorasi banyak hal. Yang sebenarnya kita juga bisa melakukan itu setelah kita lulus, cuman lulus sebelum kita SMA, pas SMP itu kan rasanya kita kayak masih kecil gitu ya. Dan untuk melakukan banyak hal yang syaratnya itu harus ada batas umurnya, kan kita masih belum bisa, sedangkan SMA itu ada momen dimana kita udah 17 tahun, dan kayaknya tuh kita sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan banyak hal itu menurut aku. Jadi buat aku sendiri SMA itu adalah garis start buat aku tuh nyoba segala hal, bener-bener segala hal akan aku coba pada saat itu. Dan coba segala hal yang aku maksud di sini tuh bukan segala hal yang hanya ada di sekolah aja ya, tapi kalian pokoknya explore ke dunia luar, explore apa ya, hal-hal di luar yang kayaknya itu bisa membantu kamu jadi lebih banyak pengetahuannya, pokoknya banyak deh. Nggak usah takut gagal atau bahkan takut diejek atau merasa nggak pantas untuk ikut kegiatan tertentu karena kalian merasa belum pernah mencobanya, justru ini waktunya. Ini waktunya kalian tuh mencoba hal-hal yang baru, mencoba segala hal. Pokoknya ini waktunya. Coba segala hal sekarang juga. Kalau misalnya kalian lagi ragu nih sekarang buat mencoba hal yang pengen kalian coba pada saat ini, please banget buang jauh-jauh perasaan ragu itu. Karena kamu nggak akan menyesalinya. Nggak peduli hasilnya bakal kayak gimana, yang penting ketika kamu sudah mencobanya, kamu tuh akan merasa sangat lega. Dan ya, poin plusnya itu jadi suatu pengalaman baru buat kamu. Karena sekali lagi yang perlu kita tahu adalah kegagalan itu adalah pelajaran. Oke, next kita masuk ke hal keenam yang aku harap aku tahu dulu ketika SMA adalah rasa takut aku itu wajar banget. Perasaan takut itu wajar. Aku nggak tahu kalau kamu gimana, cuman buat aku sendiri, aku tuh dulu takut banget sama kegagalan. Entah kenapa. Bahkan sebelum aku memulai YouTube ini pun, aku tuh masih punya perasaan itu. Perasaan takut gagal. Tapi lagi-lagi, aku nggak pengen terjebak di zona nyaman terus. Aku nggak pengen aku berada di fase yang sama atau berada di jingga yang sama seperti dulu, aku nggak pengen di fase itu. Yang akhirnya aku melawan rasa takut aku dan ya, aku buat YouTube ini sekarang, buat kamu tonton, buat kalian tonton. Karena aku yang dulu, aku yang takut banget gagal, aku tuh merasa terlalu banyak banget tekanan dari berbagai arah, entah itu dari sekolah, dari keluarga, dari lingkungan. Dan yang baru aku sadari ketika aku lulus SMA adalah rasa takut aku itu wajar banget. Punya perasaan takut itu hal yang normal. Tapi yang pantas kita pertanyakan adalah apakah kita akan melawan rasa takut kita atau justru malah bersembunyi di balik ketakutan kita itu. Itu yang buat aku sadar kalau rasa takut itu normal dan wajar. Karena sebenarnya poinnya di sini, bagaimana kita menanggapi rasa takut itu. So, buat kamu yang sedang merasa takut untuk menghadapi atau menjalani hal berikutnya di hidup kamu, gak apa-apa, perasaanmu itu wajar dan itu normal. Yang terpenting adalah tindakan kamu selanjutnya. Apakah kamu tadi akan bersembunyi di rasa takut kamu itu atau justru menghadapinya dan mencari solusi? Oke, next kita lanjut ke hal ketujuh kali ya. Emangnya apa sih
Ya, jangan terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Buat aku yang SMA, aku tuh dulu merasa pendapat teman-teman aku tuh penting banget. Pendapat atau opini atau pandangan mereka terhadap aku tuh sepenting itu. Sampai kadang aku tuh rela mengubah hal yang aku suka, benar-benar memahami apa yang mereka suka gitu loh. Kayak, kenapa sih mereka suka ini? Kenapa sih mereka lagi suka banget ini? Kayak apa serunya? Aku tuh benar-benar memahami sampai akar-akarnya gitu loh, bukan yang berpura-pura, "Ah, aku juga suka itu, enggak. Aku tuh kayak kalau misalnya mereka suka ini, kadang aku tuh sampai berusaha untuk memahaminya kenapa mereka suka itu. Dan untungnya aku sadar dan ini tuh hanya berlanjut 1 tahun. Jadi ketika waktu kelas 11, aku tuh mulai berani kayak, ya udah kalau memang aku nggak suka, aku bilang, aku nggak tahu itu. Atau bahkan kalau misalnya aku nggak tahu tuh aku bilang, aku nggak tahu. Jadi buat kamu yang people pleaser juga mungkin, atau buat kamu yang merasa harus selalu fit in, ini tuh jadi reminder buat kamu kalau opini orang lain, pendapat orang lain, atau pandangan orang lain itu nggak penting. Karena yang terpenting adalah pandangan, pendapat, dan opini kamu tentang diri kamu sendiri. Tapi mungkin ini nggak relate ke semua orang ya, karena aku tuh dulu bener-bener se-people pleaser itu. So, buat kamu aja merasa kalau kamu tuh masih selalu berusaha untuk menyamakan diri kamu dengan teman-teman kamu, please stop, karena pendapat orang lain tuh nggak sepenting itu, dan nggak ada dampaknya ke hidup kamu sama sekali. Kecuali kamu overthinking, dampaknya ya kamu jadi sakit. Karena biasanya kalau misalnya kita banyak pikiran itu masuknya ke mah atau GERD. So, jangan biarin orang lain tuh mengatur hidup kamu. Karena kalau misalnya kamu hidupnya sudah terlalu banyak diatur orang lain, rasanya hidup itu bukan jadi milikmu lagi. Jadi mulai sekarang fokus jadi diri sendiri yang gak menyebalkan, jadi diri sendiri yang lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya fokus sama apa yang bikin kamu bahagia. Sumpah aku tuh baru nyadar kalau aku tuh se-people pleaser itu dulu. Oke, kita masuk ke hal terakhir yang gak kalah pentingnya, yaitu investasikan waktu kita untuk belajar hal di luar sekolah. Dan ini tuh sudah aku terapkan dari aku SMP. Karena buat aku sendiri, sekolah itu penting, tapi ada banyak hal, ada banyak pelajaran yang kita tuh nggak diajarkan di sekolah dan hanya bisa menemukannya di luar sekolah. Kalau misalnya kita meluangkan waktu untuk kita mempelajari itu. Karena percaya deh, banyak banget hal yang nggak diajarkan di sekolah dan itu sebenarnya penting banget di kehidupan nyata. Hal-hal yang memang penting untuk kita tuh bisa survive di kehidupan nyata ini, di kehidupan realitas kita. Contoh kecilnya deh, belajar memasak. Mungkin ini ada di beberapa sekolah, tapi yang aku notice ini tuh nggak ada di semua sekolah. Kedua, belajar mengatur keuangan. Oke, buat kamu yang udah lulus, aku minta tolong buat komen di kolom komentar kalau ternyata mengatur uang itu sepenting itu dan kita tuh nggak pernah diajarkan di sekolah selama ini. Karena buat aku sendiri, mengelola keuangan itu suatu hal yang sangat penting kalau misalnya kita sudah mulai hidup sendiri. Maksudnya hidup sendiri ini tuh kayak buat kita yang beranjak dewasa, memasuki era 20, itu kan harus tahu ya bagaimana caranya mengatur uang, bagaimana mengelola keuangan kita biar uang yang keluar masuk itu tuh nggak terbuang sia-sia. Atau ada nih, satu hal lagi yang kita tuh nggak pernah diajarkan di sekolah adalah memahami hobi atau hal yang kita suka. Iya, mungkin ada program konsul ke BK dan masih banyak program lainnya yang katanya ini tuh kalau misalnya kita ikut program ini kita bisa menemukan hobi kita atau hal yang kita suka. Tapi lagi-lagi kadang itu semua tuh nggak berjalan atau ya program yang hanya berbicara di permukaan aja yang aslinya kita nggak pernah diajarin itu di sekolah. Tapi kalau misalnya sekolah kalian mengajarkan itu ya happy for you, glad to hear that. Tapi buat aku sendiri dari SD sampai SMA, aku tuh nggak pernah nemu kelas atau diajarkan dari sekolah kayak bagaimana sih caranya kita tuh tahu apa yang kita suka atau hobi kita atau skill kita. Aku sendiri nggak pernah, tapi kalau di sekolah kamu ada, itu bener-bener bagus dan keren. Dan mungkin ya ini tuh jadi hal yang terdengar sepele buat kamu. Tapi percayalah ketika kita sudah keluar dan menjalani kehidupan mandiri, hal-hal atau keterampilan-keterampilan seperti ini tuh sangat berguna. Jadi buat kamu yang masih di SMA, mungkin bisa dari sekarang mulai cari atau coba eksplorasi hal-hal baru di luar sekolah yang gak diajarkan pada kita selama ini. And ya, that's all. Aku harap video ini tuh membantu buat kamu yang khususnya apalagi di SMA. Tapi buat kamu yang udah lulus dan nonton video ini, aku harap dengan video ini juga kamu bisa jadi lebih menikmati momen-momen kamu setiap harinya, jadi lebih enjoy, dan bisa jadi insight atau pengetahuan baru juga buat kamu. So, maybe that's all for today. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you guys in the next video. Bye-bye. I love you.